murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, Bapa
datang padamu, Bapa terang dan apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu.
di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, Unto the Lamb of God, who reigns forevermore. Everyone lift up your hands, sing out. Hallelujah, hallelujah. Lamb of God, seated on the throne. Hallelujah. Selamat Hari Nasional Kaum Muda tahun 2020, The Extreme Impact. Ayo teman-teman, kita tetap semangat. Meskipun sekarang kita akan ibadah online, tapi kita harus bisa berdampak lebih lagi, dan lebih lagi. Ketika kita di dalam Tuhan dan memuliakan namanya, melalui pelayanan kita, melalui kegiatan kita sehari-hari, maka kita sudah berdampak. Dan dampak kita bagi orang lain haruslah dampak yang mengena, dampak yang besar. Salam Harnas Kaum Muda tahun 2020, Extreme Impact. Nah, sebelum memulai ibadah kita, lebih baik kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan kali ini Bapa, kami masih bisa melaksanakan Harnas Kaum Muda Tuhan, meskipun dalam kondisi online Bapa, tapi kami percaya Tuhan, nama-Mu tetap dapat dipermuliakan Bapa.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah Harnas Kamuda ini Bapa, dan terlebih lagi Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang terlibat Bapa. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada kali ini Tuhan dapat memberkati setiap orang dan memuliakan nama-Mu. Dalam kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman. Pagi ini saya mengundang teman-teman kaum muda Siena Youth untuk kita mengucapkan bersama-sama Dasa Ikrar Kaum Muda. Semua siap? Dasa Ikrar Kaum Muda GSDI. 1. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. 2. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. 3. Mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. 4. Mempertahankan derajat kekristenan dalam kehidupan. 5. Bersaksi dari hal Kristus dengan ucapan dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil dalam golongan-golongan lain. 7. Membangunkan perhatian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di negeri sendiri atau pulau-pulau lain. 8. Tetap setia dan mengenal kewajiban dalam gereja. 9. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap waktu dengan senang untuk Tuhan. Suci dalam kita yang bersaksi, sebab itu kita majulah. Kita utusan Kristus, kita akan salib terus, harus hidup bersilah, jadi garamnya dunia, bersaksi dari Yesus. Juru selamat yang kudus, bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Menolong yang sakit dan miskin, saksikan Kristus selamanya. Kita gunakan semua talenta, senang tenaga lawan dosa. Kerja dalam cinta bersama, serta pelihara perintah Tuhan. Lantas semua perjanjian Allah bagi kita, kerja buat Yesus satulah. Kita utusan Kristus, kibarkan panji salib terus, harus hidup bersilah, jadi garamnya dunia, bersaksi dari Yesus. Juru selamat yang kudus, bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Banyak kesukaran di peperangan, bila melawan kuasa dosa. Setan coba menangkap kita, tapi Roh Suci lawannya. Minta tutupan dari Yesus atas kata perbuatan kita, maka kita akan menang dan bersaksi Kristus jalan keselamatan. Kita utusan Kristus, kita akan salib terus, harus hidup bersilah, jadi
saksikan pada hari ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita akan menikmati lawatannya. Kita akan menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita. Siapa yang siap bersukacita pada pagi hari ini? Saya. Ya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita nikmati bersama-sama pujian dan penyembahan kepada Dia. Dan akan menaikkan syukur kepada Allah kita. Amin. Haleluya. Dia punya kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan.
kuasa namanya, kita bisa menjadi pemenang. Kuasa namanya. kasih Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus melayani-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, biar kami boleh menjadi dampak Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya.
menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, biar kami boleh setia kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Trinitas. Dan juga saya sebagai gembala mengucapkan selamat Hari Nasional Kaum Muda tahun 2020 kepada seluruh kaum muda GSJA Trinitas, atau yang sering kita panggil Siena Youth. Ya, selamat buat teman-teman kaum muda. Dan doa kami, doa orang tua, agar kaum muda kita di gereja, di tempat ini menjadi kaum muda yang unggul dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan siapkan kehidupan kita pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, dan kami sungguh mengucap syukur oleh karena kami pagi hari ini masih beroleh kesempatan untuk kami beribadah dan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon agar Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami di momen yang khusus ini, yaitu Harnas Kaum Muda. Biarlah tidak hanya kaum muda yang diberkati dengan firman Tuhan, tetapi juga setiap kami yang mengikuti juga diberkati. Tuhan tolong mengurapi hamba-Mu, Tuhan tolong mengurapi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, tema Harnas Kaum Muda tahun ini adalah Extreme Impact. Wah, Extreme Impact. Apa sih Extreme Impact? Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang Extreme Impact pada pagi hari ini. Ya, sebetulnya tema tahun ini tentang Extreme Impact adalah satu puncak dari beberapa tema 4 tahun belakangan ini, di mana Departemen Kaum Muda Nasional sudah menggumuli di dalam masa kerja mereka selama 4 tahun. Dalam setiap tahunnya ada tema-tema yang progresif, ya, yang berkelanjutan. Dan tahun ini adalah tahun menjadi puncak dari tema 4 tahun. Saya mau coba ingatkan tema-tema yang sudah dahulu kita pelajari bersama-sama, tema-tema yang sudah menjadi tema Harnas-Harnas yang lalu. Pada tahun pertama dari kepengurusan DKMN masa bakti tahun ini, ya, yang pertama ada tema yaitu Clear Sight. Ya, Clear Sight itu artinya bagaimana kita memiliki pandangan yang jelas, ya, pemahaman yang jelas, penglihatan yang jelas tentang diri kita, tentang Tuhan, tentang sekeliling kita, dan tentang masa depan. Jadi pada tahun yang pertama, setiap kaum muda itu didorong untuk mengerti pandangan yang jelas. Kemudian setelah pandangan yang jelas, berlanjut kepada tema tahun yang kedua, yaitu Running the Vision. Kalau kita sudah mendapatkan pandangan yang jelas, ya, pemahaman yang jelas, visi yang jelas, maka kita harus berlari mengejar visi itu.
Kita harus mengerjakan visi itu. Sebagai orang-orang muda, kalau kita tahu bahwa masa depan itu lebih baik, maka kita harus berlari, karena Tuhan mempercayakan masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka kita harus running the vision. Kita harus pergi, berlari mengerjakan visi itu. Setelah itu, tahun yang ketiga berlanjut dengan tema climb higher, ya. Climb higher artinya adalah memanjat lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah, mengejar visi, karena kita tahu bahwa visi ke depan itu bicara tentang suasana keadaan yang lebih baik dari masa kini. Maka orang-orang muda harus climb higher, naik lebih tinggi lagi. Ya, mengejar atau berlari mengejar visi kita harus naik. Ya, itu bicara apa? Kita harus menjadi maksimal dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus semakin tinggi naik, sehingga ketika kita semakin tinggi, maka kita semakin banyak kita bisa melihat kesempatan demi kesempatan. Ya, nah, setelah kita sampai atau climb higher, kita lebih tinggi, kita di atas, terus mau ngapain? Nah, ketika kita sudah di atas, ya, maka ini tema tahun yang keempat, yaitu extreme impact. Ya, dampak yang luar biasa. Ya, dampak yang luar biasa itu artinya extreme impact. Ketika kita sudah di atas, maka kita harus memberikan dampak yang luar biasa. Kita harus memberikan dampak yang bagus, yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat. Nah, mari kita masuk kepada pemahaman extreme impact lebih dalam lagi. Nah, extreme impact, ekstrim, apa itu ekstrim? Kita seringkali mendengar kata ekstrim. Ekstrim artinya paling tinggi, paling keras, berbahaya, bahkan di luar batas normal, atau tingkat dengan derajat sangat tinggi. Ya, jadi itu paling. Kemudian impact, apa artinya impact? Impact artinya dampak atau pengaruh yang kuat. Itu berarti apa artinya? Bahwa kaum muda diharapkan memberikan pengaruh atau dampak dengan tingkat derajat yang tinggi, memberikan dampak yang luar biasa, bahkan dampak yang di luar batas-batas normal. Ya, dan tema tahun ini mengambil satu ayat dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 8, di dalam terjemahan sehari-hari Indonesia, ya, saya akan bacakan. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan buah. Ya, jadi Bapa dimuliakan apabila kamu atau kita orang-orang percaya, kita orang-orang muda menghasilkan banyak buah. Itu berarti sebaliknya, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka Bapa kita tidak dipermuliakan. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Nah, pertanyaan kepada kita sekarang sebagai orang muda,
sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apakah Bapa kita di surga dipermuliakan lewat buah yang keluar dari kehidupan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan? Sebab apa? Buah itu menunjukkan kalau kita benar-benar murid Tuhan. Kita murid yang betul-betul percaya, murid yang meneladani Tuhan, dan murid itu akan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pahami bersama bahwa Tuhan mau setiap kita menghasilkan buah, bahwa kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita tidak boleh mempermalukan, ya, mempermuliakan dan mempermalukan itu mirip-mirip, ya, beda tipis di dalam kata-katanya, mulia, malu gitu ya. Tapi jangan salah, kita harus mempermuliakan nama Tuhan, ya. Nah, bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, atau bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ini yang penting harus kita catat. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya di dalam kondisi sekarang ini, di dalam pandemi, inilah kesempatan sebetulnya Tuhan mengajak kita. Ya, Tuhan mengajak kita. Kita mungkin tidak bisa berpergian, kita mungkin tidak bebas kemana-mana, tetapi akhirnya Tuhan mengajak kita kembali untuk merenungkan dan lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, bagaimana kita melayani, bagaimana gereja orang-orang muda melayani di tengah situasi yang sulit ini? Kalau bukan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita menempel, ya, hanya dengan kita menempel sama Tuhan, dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang berdampak luar biasa. Sebab apa? Di dalam perumpamaan atau di dalam kisah tentang anggur, ya, pohon anggur ini ada batang, ada carang, ada pokoknya, ya. Kita ini adalah ranting-ranting, ya. Nah, kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur itu, maka ranting akan mati. Sehingga ranting mati, ranting tidak menghasilkan buah. Begitu juga sebaliknya, kita adalah ranting. Kalau kita menempel kepada pokok anggur, ya, maka kita akan menghasilkan buah. Perhatikan, jika saudara dan saya, jika engkau orang-orang muda, engkau tidak menempel kepada Tuhan, engkau jauh daripada Tuhan, maka engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan engkau akan mati. Saya katakan engkau akan mati, kita akan mati. Karena apa? Karena kita tidak menempel kepada kehidupan itu. Nah, kita tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang dikatakan? Ranting-ranting akan dikumpulkan dan dibuang dan dibakar. Nah, teman-teman, saudara-saudara, jemaat dikasih Tuhan, hanya dengan menempel, melekat dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan banyak perkara. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 tadi, kembali kepada ayat tema, ya. Di situ dikatakan berbuah banyak, ya, berbuah banyak. Perhatikan ini penting, berbuah banyak. Jadi maksud Tuhan adalah bahwa kita sebagai orang percaya atau orang-orang muda tidak hanya bicara tentang kualitas. Wis, yang penting wis apik, sepenting wis ngene, ya. Tetapi tidak cukup di situ. Tetapi Tuhan juga bicara tentang kuantitas, jumlah, ya. Di dalam ayat dikatakan berbuah banyak, bukan berbuah satu saja, tetapi berbuah banyak.
buah yang berkualitas, namun juga buah yang banyak, berkuantitas. Ya, maksudnya apa, saudara-saudara? Tuhan mau supaya kita jangan cepat puas diri. Ya, jangan merasa cepat berpuas diri dengan apa yang kita capai hari-hari ini. Bersyukur itu boleh. Bersyukur buat segala sesuatu yang sudah kita capai hari-hari ini. Tetapi Tuhan tidak mau kita cepat puas. Karena apa? Tidak hanya kualitas, tetapi Tuhan juga mau kuantitas yang juga harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, mari kita lihat lebih lagi bagaimana kita bisa berdampak dalam setiap aspek dan dalam setiap kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Carilah kesempatan demi kesempatan. Orang-orang terdekatmu, teman-teman terdekatmu, kalau engkau anak Tuhan, ketika engkau berbuah, engkau tampil beda, engkau berdampak yang luar biasa, maka engkau bisa membawa mereka kepada Tuhan. Ya, mari teman-teman kamu muda. Nah, sesungguhnya di dalam kehidupan ini, di dalam kondisi seperti ini, masa pandemi atau COVID ini sebetulnya menjadi alat pemeras buat kita supaya kita semakin kreatif di dalam Tuhan, di dalam melayani, dalam memiliki hidup. Ya, pandemi ini menjadi alat pemeras bagi kita. Kita diperas untuk menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang efektif, orang-orang yang kreatif. Seringkali gereja punya iman besar, punya doa yang besar, tetapi kurang kreatif. Terus sebabnya saya mengajak kita semua, khususnya orang-orang muda, kita punya iman yang besar, kita punya doa yang besar, tapi juga kita menjadi orang yang kreatif. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali kepada ayat Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bagaimana kita harus menjadi orang yang memiliki pengaruh yang besar, pengaruh yang dahsyat, pengaruh yang luar biasa. Nah, pengaruh itu sebetulnya kita tidak bisa lakukan secara manusia, mungkin tidak bisa kita lakukan. Tetapi perhatikan ini, namun karena kita melekat dengan Tuhan, maka kita bisa melakukannya. Kita berpikir Tuhan, atau kepada kakak-kakak pembina kita, atau kepada gembala, atau kepada siapa saja, aku sudah berusaha untuk menjadi dampak yang luar biasa. Aku mungkin sudah merasa mentok. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah teman-temanku, mungkin kita sudah merasa putus asa, mungkin kita sudah merasa mau menyerah, mungkin kita sudah merasa di dalam ujung tanduk. Tetapi perhatikan, pengaruh itu bisa kita kerjakan asal kita melekat kepada Tuhan. Ya, kita bisa lebih lagi. Kita bisa lebih lagi waktu kita dekat dengan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus melekat dengan Tuhan. Sulit mungkin, ya sulit mas, sulit kak. Aku di tengah lingkungan di mana semua itu jahat. Ya, aku mungkin ada di tengah-tengah pergaulan yang jahat. Aku bahkan kadang-kadang atau seringkali aku jatuh di dalam dosa. Aku jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Padahal aku anak Tuhan. Tapi ketahuilah, engkau bisa menjadi dampak buat mereka asal engkau mau berubah dan melekat kepada Tuhan, sehingga engkau bisa membawa mereka kepada Tuhan. Tetapkan pilihanmu pada saat ini. Ya, tetapkan pilihanmu untuk engkau melekat kepada Tuhan, maka engkau akan menghasilkan kehidupan, maka engkau menghasilkan buah, engkau menghasilkan perkara-perkara yang baik, dan engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang muda yang menjadi dampak yang luar biasa? Menjadi dampak yang luar biasa. Nah, perhatikan, ada 5 tips ya, ada 5 hal yang mau kita perhatikan bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi kaum muda orang-orang yang berdampak. Yang pertama, ya,
Yang pertama, catat ini, be a leader. Jadilah seorang pemimpin, ya. Dalam Yohanes 15 itu sebetulnya bicara tentang konteks di mana Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi para pemimpin yang hebat, ya. Menjadi para pemimpin yang hebat. Jadi sebetulnya itu bicara tentang bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya menjadi pemimpin yang hebat. Now, kenapa menjadi seorang pemimpin? Kenapa kita harus menjadi seorang pemimpin? Karena kepemimpinan atau menjadi pemimpin itu bicara tentang pengaruh. Itu bicara tentang pengaruh, ya. Sebagai seorang pemimpin kita bisa mempengaruhi. Sebagai seorang kepala kita bisa mempengaruhi. Nah, extreme impact, dampak yang luar biasa itu pasti terjadi jika kita punya pengaruh. Nah, dengan menjadi pemimpin, maka kita memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk berbicara, mempengaruhi, mengajar, mengarahkan orang banyak yang akan memberikan impact atau dampak dalam kehidupan ini. Yang pertama, be a leader. Be a leader, jadilah seorang pemimpin. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Upgrade your capacity, ya. Upgrade, apa itu upgrade? Yaitu upgrade itu memperluas, memperkaya, ya. Tambah lagi, diperbaiki lagi. Kapasitas kita semakin besar, ya. Semakin besar. Kenapa? Karena semakin besar kapasitasmu, maka semakin ekstrim impactmu. Wah, semakin besar kapasitasmu, ya, maka semakin ekstrim impactmu. Ya, mengapa ini penting? Maka kita penting memperbesar kapasitas kita, kemampuan kita, ruangan dalam kehidupan kita. Karena kapasitas membawa kita kepada satu posisi. Capacity brings position. Kemudian position brings authority. Kapasitas membawa kita kepada satu posisi yang lebih baik. Nah, posisi itu kemudian membawa kita kepada authority atau kuasa, kekuasaan. Dan authority brings influence. Kekuasaan, kepemimpinan itu memberikan kita kesempatan untuk kita mempengaruhi. Jangan kejar posisi atau jabatan, tetapi siapkan hatimu. Ya, karena apa? Karena hati yang dipersiapkan, hati yang mau terbuka, maka engkau akan siap untuk menerima posisi yang Tuhan berikan. Saat kita menyiapkan hati kita, Tuhan menyiapkan posisi. Perhatikan. Saat kita menyiapkan hati kita, betul-betul kita mau melekat kepada Tuhan, maka posisi, promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua tadi adalah upgrade your capacity, memperbesar kapasitasmu. Yang ketiga adalah go and do beyond, ya, go and do beyond. Artinya apa? Beyond itu lewat atau lebih, ya, di luar sana, melebihi gitu ya. Beyond your limitations, ya, di luar kemampuanmu, ya. Kalau kau sudah merasa mentok, tetapi mari kita kerjakan di luar kemampuanmu, di luar batas-batas kita. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong kita melebihi batas-batas. Ya, karena Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Beyond your comfort zone, di luar zona nyamanmu. Nah, orang-orang muda, jangan malas, ya, jangan malas, jangan berpangku tangan, ya kan? Jangan saudara ada di dalam comfort zone, zona nyaman, yang penting aman, nyaman. Tetapi kalau kita mau menjadi dampak dan merasakan sesuatu yang ajaib dan luar biasa, beyond your comfort zone,
Keluar, pergi dari luar, pergi keluar zona nyamanmu. Yang ketiga, beyond new normal. Kita sekarang ada di masa new normal dikatakan, tetapi Tuhan mau kita beyond. Pergi keluar dari new normal, di luar batas-batas itu. Do something new and extraordinary. Ya, lakukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah terjadi sebagai orang-orang muda. Ya, make a breakthrough, ya. Bikin satu terobosan dalam kehidupan ini. Jadilah history maker mungkin ya, menjadi pembuat sejarah. Lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong kita semua. Karena Tuhan mau menolong kita semua. Yang keempat, be a brave man or woman. Ya, jadilah orang-orang muda, pria atau wanita yang berani. Ya, berani apa? Berani mencoba. Ya, mencoba, berani mencoba. Cobalah hal-hal yang baru. Cobalah hal-hal yang luar biasa. Cobalah. Karena apa? Tuhan pasti memberikan kepada kita hikmat. Berani gagal dan tidak berhasil. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Jangan takut tidak berhasil. Tetapi lewat hal itu kita sedang belajar sebetulnya untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, daripada kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Berani gagal tidak berhasil. Berani menghadapi tantangan dan kenyataan. Berani menghadapi tantangan dan kenyataan. Hadapi tantangan. Jangan mundur. Hadap kenyataan di depan kita. Engkau mungkin tidak berdaya. Mungkin keluargamu tidak berdaya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Go beyond. Ya kan? Be a brave man. Berani. Berani membayar harga, ini penting. Ya, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik di luar apa yang kita capai sekarang, saudara, kita harus berjuang dengan begitu rupa. Kita harus membayar harga. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa berdampak. Berani sakit dan pikul salib. Berani sakit dan pikul salib, ya kan? Harus berani sakit, harus berani pikul salib. Ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris mengatakan no cross, no glory. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Betul-betul. Ya, perhatikan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apakah dia memberikan extreme impact? Yes, saya katakan betul. Dia memberikan extreme impact. Dengan karyanya di atas kayu salib, dengan pengorbanannya di kayu salib, itulah dampak yang ekstrim buat manusia. Dampak yang luar biasa, berani. Ya. Yang terakhir dan kelima, be a disciples maker. Ya, a disciples maker. Ya. Kenapa? Menjadi orang-orang yang memuridkan. Menjadi orang-orang yang memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena making disciples bring multiplication, ya. Membuat murid-murid, menciptakan murid-murid itu membawa pertambahan jiwa, membawa multiplikasi, pertambahan. Semakin banyak Anda memuridkan, semakin ekstrim impact-nya, ya. Semakin banyak yang kita muridkan, dampaknya semakin luas dan semakin luas. Tetapi ketika kita berhenti memuridkan, berarti kita berhenti berdampak, karena kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita berhenti menghasilkan buah. Perhatikan, berhenti memuridkan berarti berhenti berdampak dan berhenti menghasilkan buah. Mari teman-teman, ajak teman-teman di sekelilingmu sharing firman Tuhan. Ajak teman-teman di sekelilingmu memikirkan perkara-perkara yang baik. Ya, bawa
kehidupan teman-teman sekelilingmu di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang memuridkan. Nah, pelayanan yang disertai pemuridan akan memiliki dampak yang kekal. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memuridkan 12 orang. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana murid-murid itu sudah menyebar, dan sampai sekarang kita pun menjadi murid-murid Tuhan. Bagaimana kita pikirkan kalau Tuhan tidak memuridkan? Tidak ada dampak. Betul apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita harus memuridkan. Pelayanan akan berhenti, tetapi murid akan berlanjut. Ya. Mungkin ada masanya saya sebagai gembala akan berhenti melayani oleh karena keterbatasan umur dan lain-lain. Tetapi kalau saya memuridkan, kalau kita memuridkan, maka murid-murid itu akan yang melanjutkan segalanya, akan melanjutkan pelayanan, akan melanjutkan kehidupan ini. Ya. Oh, masih ada satu lagi teman-teman. Preach the gospel yang keenam, yaitu kabarkan Injil. Injil adalah kekuatan Allah, dan hanya Injil yang mampu mengubahkan hidup seseorang. Injil itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Injil itu pun yang akan mengubahkan orang-orang sekeliling kita. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti menyampaikan kabar baik. Jangan pernah berhenti menyampaikan atau menyaksikan kebaikan Tuhan. Injil adalah pengharapan bagi dunia yang tak berpengharapan. Menyelamatkan satu jiwa adalah ekstrim impact. Puji akan nama Tuhan, ya. Puji akan nama Tuhan. Kiranya tahun ini doa kita bersama, kerinduan kita bahwa orang-orang muda di GSDA akan menjadi orang-orang muda yang berdampak luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sudah belajar bagaimana kita atau kami harus berbuah banyak, supaya kami tidak puas dengan kondisi yang kami capai saat ini. Tidak cepat puas, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk kita lebih, untuk kami lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang dengan kapasitas yang besar, orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, dan kami berdoa buat orang-orang muda saat ini, bawa kami untuk kami naik lebih tinggi, bawa kami untuk menjadi orang-orang yang berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sekeliling kami mungkin ada orang-orang yang jahat, di sekeliling kami ada tantangan-tantangan, di sekeliling kami ada hambatan-hambatan, tetapi kami melekat dengan Tuhan dan kami bisa menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman dari gereja. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada momen Harnas ini kaum muda juga akan memberikan persembahan khusus, ya, dalam rangka Harnas, sama seperti Harnas Sekolah Minggu, Harnas kaum wanita. Teman-teman kaum muda bisa memberikan persembahan khusus, dan di amplop bisa ditulis persembahan Harnas kaum muda, ya. Teman-teman bisa kumpulkan, dan nanti kita akan kumpulkan bersama-sama, ya, Harnas atau persembahan Harnas kaum muda. Lalu minggu depan kita akan kembali dengan ibadah fisik di gereja. Hari Minggu jam 8 pagi. Yang akan hadir adalah kelompok 1, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus minggu depan. Baik, itu saja yang saya sampaikan sebagai pengumuman, dan mari kita berdoa bersama-sama juga untuk teman-teman kita yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Mari kita berdoa, juga mungkin mereka mengalami pergumulan atau masalah di dalam kehidupan mereka. Mungkin juga sakit di rumah, kita akan berdoa pagi hari ini
supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami ikuti bersama-sama, dan kiranya ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Bapa di dalam surga, kami ingat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah hamba-Mu, dan kami semua jemaat bersepakat memanggil nama Yesus, berdoa bersama-sama, memohon Tuhan melepaskan mereka dari sakit penyakitnya, Tuhan melepaskan mereka dari segala pergumulan. Kiranya Tuhan yang ajaib akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk melepaskan kehidupan kami, membawa kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan setiap orang-orang muda, setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadahkan tangan kita ke tahta kasih karunia Allah Bapa. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sekali lagi selamat buat kaum muda. Tuhan memberkati. Jadilah orang-orang muda yang berdampak dengan luar biasa. Shalom. Lima, bersaksi dari hal Kristus dengan kata dan perbuatan. Bersaksi dari hal Kristus dengan ucapan dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil Shalom.